Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat manisnya iman. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras tapi rezeki terasa sempit? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuka rahasia bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Dalam video ini, kita akan membahas 8 pintu rezeki menurut Al-Quran dan hadis yang bisa kamu amalkan setiap hari agar hidupmu lebih tenang, lapang, dan penuh berkah. Yuk, kita mulai dari pintu pertama. Pintu pertama, rezeki dari ketakwaan. Ketika dunia terasa sempit, banyak orang sibuk mencari solusi, kerja lebih keras, tambah bisnis, atau bahkan berutang. Tapi Allah memberi jalan yang lebih tinggi, yaitu takwa. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Takwa bukan sekadar takut kepada Allah, tapi hidup hati-hati agar tidak melanggar batasnya. Rezeki bagi orang bertakwa bisa datang dari arah yang tak pernah ia pikirkan. Tiba-tiba ada peluang, bantuan atau ketenangan batin yang tak ternilai. Kadang Allah tidak langsung memberi banyak harta, tapi memberi kecukupan dan kelapangan hati yang lebih berharga dari kekayaan dunia. Jadi jika ingin hidup lapang, jangan hanya cari uang tapi carilah takwa. Karena ketika Allah ridha, bumi dan langit pun ikut menolongmu. Pintu kedua, rezeki dari istighfar. Ada rahasia besar yang sering terlupakan. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengundang rezeki. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10-11, beristighfarlah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menjadikan kebun dan sungai-sungai bagimu. Setiap dosa yang kita lakukan adalah dinding antara kita dan rezeki. Ketika kita beristighfar, dinding itu runtuh dan aliran rahmat Allah kembali mengalir. Coba biasakan ucapkan, Astaghfirullah wa atubu ilaih, dengan hati yang tulus. Setiap pagi, setiap malam di sela kesibukan. Lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah. Masalah yang terasa berat jadi ringan. Pintu rezeki terbuka perlahan dari arah yang tidak kamu sangka. Karena Allah tak akan biarkan orang yang memohon ampun berjalan sendirian. Pintu ketiga, rezeki dari silaturahmi. Rezeki kadang bukan datang dari kerja keras, tapi dari hubungan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi bukan hanya soal berkunjung ke rumah kerabat, tapi juga menjaga hati dan hubungan dengan sesama. Kadang satu senyum, satu sapaan, atau satu pesan sederhana bisa membuka pintu rezeki besar. Allah menanamkan berkah dalam hati orang-orang yang menjaga persaudaraan. Sahabat lama bisa jadi pembuka peluang, kerabat jauh bisa jadi jalan pertolongan. Jadi jangan biarkan hubungan terputus hanya karena kesalahpahaman kecil. Hubungkan kembali dengan salam, doa, dan kebaikan. Karena rezeki sejati bukan hanya uang, tapi panjang umur, hubungan yang baik, dan hati yang damai. Pintu keempat, rezeki dari sedekah. Secara logika, memberi itu mengurangi, tapi dalam logika langit, memberi justru menambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kamu memberi, Allah mengganti dengan cara yang tidak terduga. Bisa lewat peluang baru, rezeki yang lancar, atau bahkan dijauhkan dari kesulitan besar. Sedekah bukan hanya uang, tapi juga tenaga, ilmu, dan senyum. Bahkan satu gelas air yang kamu berikan bisa jadi penyelamatmu di hari akhir. Saat hatimu berat memberi, ingatlah, bukan kamu yang memberi, tapi Allah yang sedang menyalurkan rezekinya lewat tanganmu. Maka jangan takut miskin karena sedekah. Justru sedekahlah agar kamu dijauhkan dari kefakiran. Karena harta yang kamu keluarkan di jalan Allah, itulah yang sebenarnya menjadi milikmu. Pintu kelima, rezeki dari syukur. Bersyukur bukan hanya berkata Alhamdulillah, tapi juga menerima dengan lapang dada. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Orang yang pandai bersyukur tak menunggu kaya untuk bahagia. Mereka bahagia dulu, baru kekayaan datang. Syukur mengundang berkah, karena ketika kamu menghargai yang kecil, Allah percayakan yang besar. Lihatlah betapa damainya hati orang yang senantiasa berkata, Alhamdulillah atas segala hal.
ketika kita berhenti mengeluh, rezeki yang tadinya tertutup akan datang dari arah yang tak disangka. Syukur bukan tanda pasrah tapi tanda percaya bahwa setiap takdir Allah pasti membawa kebaikan. Pintu keenam rezeki dari menikah. Banyak yang takut menikah karena takut miskin, padahal Allah sendiri berjanji, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 32. Menikah bukan beban rezeki, tapi pembuka rezeki. Ketika dua hati bersatu karena Allah, maka langit ikut menolongnya. Rezeki datang lewat kerjasama, doa bersama, dan keberkahan rumah tangga. Satu doa dari pasangan yang tulus bisa mengubah arah hidup. Satu suapan yang halal jadi sumber berkah tak terhingga. Jadi jangan takut menikah karena alasan ekonomi. Justru dengan menikah Allah limpahkan rahmat dan keluasan rezeki. Karena pernikahan yang diniatkan karena Allah bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua jalan rezeki. Pintu ketujuh rezeki dari usaha dan kerja keras. Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Allah mencintai hamba yang bekerja keras, bukan yang hanya berdoa tanpa ikhtiar. Setiap keringatmu adalah doa yang tidak terucap. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan besar. Bahkan jika hasilnya belum terlihat sekarang, percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia di mata Allah. Bangun lebih awal, niatkan bekerja karena Allah, bukan semata dunia. Ketika niatmu lurus, pekerjaanmu menjadi ibadah, dan rezekimu jadi berkah. Karena yang Allah nilai bukan hasilmu, tapi perjuanganmu. Pintu ke-8 rezeki dari doa dan tawakal ada. Rezeki yang tidak bisa dibuka oleh usaha, tapi terbuka oleh doa. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung. Pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi bekerja keras lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Burung tetap terbang mencari makan, tapi hatinya tenang karena yakin Allah akan mencukupkan. Begitu pula manusia, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, maka rasa cemas berganti dengan tenang. Karena yang menggenggam rezeki bukan atasan, bukan pasar, bukan manusia, tapi Allah. Maka berdoalah dengan keyakinan penuh, sebab doa yang keluar dari hati yang yakin akan mengetuk pintu langit yang paling tinggi. Sahabat manisnya iman, rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang hati yang lapang, hubungan yang baik, dan hidup yang diberkahi. Maka, jagalah hatimu dengan takwa, basahi lisanmu dengan istighfar, dan lembutkan tanganmu dengan sedekah. Karena saat kamu mendekat pada Allah, rezeki pun akan mendekat padamu. Jangan lupa, tekan like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar, agar keberkahan terus mengalir untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.